Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama TV Smada yang pada kesempatan ini kami akan melakukan bincang-bincang kembali, dan semoga seluruh pemirsa TV Smada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Dan bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa. Di sini akan saya perkenalkan. Oh ya, ini saya perkenalkan sebagai host, yaitu saya Ibu Yula Irawati selaku Wakahumas SMA Negeri 2 Balikpapan, dan bersama saya telah hadir narasumber yang luar biasa kembali, yaitu Bapak Fadlianur. Selamat datang Pak Fadli di TV Smada. Beliau adalah orang tua murid, perwakilan dari orang tua murid dan juga sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dari Dewan Perwakilan Rakyat Balikpapan, ya Pak. Ya. Kemudian narasumber kedua kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kepala SMA Negeri 2 Balikpapan, yaitu Ibu Dr. Andari Ridayati. Selamat bergabung Ibu. Terima kasih Bu Yula. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, pemirsa, kita akan melakukan bincang-bincang, yaitu yang lagi viral di bukan hanya di Balikpapan, tapi seluruh dunia pendidikan, yaitu tentang sekolah bebas perundungan. Dan bersamaan dengan tema tersebut, kami juga hubungkan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-78 ya Ibu yang sudah kita laksanakan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan melakukan bincang-bincang yang mungkin ini sangat bermanfaat untuk pemirsa kita Bapak Ibu, dan mungkin pertama kami pertanyakan untuk Bapak Fadlianur. Ini bagaimana Bapak, tanggapan dari Bapak mengenai maraknya perundungan? Ya, perundungan macam-macam, ada kekerasan fisik dan verbal yang terjadi di dunia pendidikan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya atas undangan yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Jadi memang saat ini begitu banyaknya terkait yang tawuran, yang bully dan luar biasa Bu ya di dunia pendidikan. Menurut saya pribadi, semua tidak bisa dibebankan kepada sekolah saja. Tapi perlu keterlibatan daripada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Karena apa? Waktu di sekolah itu terbatas, tetapi lebih banyak waktunya sebenarnya di rumah, yang mana orang tua bisa lebih mengontrol terkait pergaulan hari-harinya seperti apa gitu. Setuju sekali ya, Pak. Betul. Ya, jadi dasarnya memang dari orang tua dulu. Dari Pak, orang tua. Karena madrasah pendidikan pertama dari keluarga. Di keluarga, betul. Oke. Untuk Bu Ririn bagaimana Bu ini? Yang ditanyakan sama ya Bu Yula ya. Iya, jadi kita cukup tercengang ya, kaget gitu ya. Oh, banyak kasus yang terangkat ke media sosial. Sebetulnya ini bukan karena dulu tidak ada, tetapi dulu juga sudah ada, tetapi media sosial kita belum seramai sekarang. Sekarang ini komunikasi sudah sangat terbuka, jadi siapa saja boleh mengupload. Dan itu sudah kita lihat ya, bahwa ada siswa yang dipukul oleh siswa, ada siswa yang dipukul oleh guru, ada juga guru yang mengalami kekerasan juga dari siswa atau orang tua. Nah, saya berpikir bahwa itu perundungan yang di media sosial itu adalah sebuah potret yang harus kita antisipasi, jangan sampai ada di keluarga kita, di lingkungan SMA 2 Balikpapan. Kita harus menjalin komunikasi yang erat dengan orang tua siswa, dengan siswa, dan dengan Bapak Ibu guru, sehingga kesamaan konsep mengenai sekolah yang ramah anak itu ada di antara kita. Makanya saya terima kasih sekali Pak Fadli bisa datang bersama-sama pada hari momen peringatan Sumpah Pemuda yang ke-78 di SMA 2 Balikpapan, dan ini adalah apresiasi untuk orang tua. Kami mohon saran dan
nasihatnya bagaimana mengelola sekolah. Jadi saya bukan apa-apa tanpa orang tua murid, tanpa guru, itu program tidak akan berjalan. Mungkin itu pendapat saya tentang media sosial ini, Bu. Jadi harus bersinergi. Iya, harus antara merangkul orang semuanya. tua, antara Nggih. sekolah. Jadi harus punya visi yang sama bahwa kita untuk bagaimana untuk menghindari yang namanya perundungan. Iya. Sesuai tema HUT kota ya Bu ya, Iya. kolaborasi sebenarnya. Oh, Kolaborasi. Jadi kolaborasi Iya. antara wali murid dan pihak sekolah. pihak Iya, sekolah. iya, Ya. betul. Betul, Nggih. Pak. Kita perlukan itu sekarang Ya, Pak, untuk betul. membangun supaya sama-sama menghantarkan generasi muda ya Pak ya. Betul Iya, sekali. betul. Lebih baik Nggih. lagi. Nggih. Baik, Bapak Ibu. Kemudian gimana untuk mengantisipasi perundungan ini Pak yang lagi marak di sekolah ini? Kalau saya lihat dari kegiatan yang ada di SMA 2 itu udah luar biasa sebenarnya. Eskulnya itu udah Banyak. sekitar berapa ya? 30-an ya? Iya. 30-an lebih. Udah banyak sebenarnya. Ada wadahnya anak-anak kita yang tersalurkan, artinya untuk menghindari mereka berkegiatan di luar sekolah dengan teman-teman yang ya mohon maaf kalau kata orang tua dulu, kalau berteman sama tukang parfum baunya pasti akan wangi gitu ya. Iya. Kalau bertemannya sama pedagang di pasar, mohon maaf bukan meremehkan, tetapi pasti akan beda baunya gitu. Artinya dari situ kita udah bisa melihat. Nah, dengan adanya eskul yang ada di SMA 2 ini, paling tidak udah sedikit mengurangi keterbatasan waktu mereka untuk bergaul dengan orang di luar sekolah. Tinggal bagaimana lagi di lingkungan rumah tangganya sendiri, pergaulan di lingkungannya sendiri yang harus dikontrol oleh orang tua. Artinya punya porsi masing-masing sebenarnya. Yang mana dari sekolah, dari guru udah luar biasa pengontrolannya melalui ekskul yang luar biasa banyak. Sehingga yang tadinya masuk pagi, pulangnya harus sore. Kalau Iya. saya bilang. Dengan begitu waktu dia udah capek, sampai rumah harusnya istirahat. Tinggal orang tua, lingkungan harus mengontrol bagaimana cara anaknya supaya bisa lebih bergaul dengan. Makanya kalau, mohon maaf, kalau saya kayak anak-anak, anak saya yang di SMA 2, temennya lebih banyak datang ke rumah dan saya suka sekali. Kita welcome, mau berapa aja yang mau datang. Lebih bisa mengontrol mereka di rumah gitu. Jadi perannya bukan di sekolah Pak ya, orang tua itu sangat Orang tua penting sangat juga. penting sekali. Artinya memberikan contoh begitu Ya. Pak ya untuk Di lingkungan keluarga dulu paling dari contoh itu. Dan juga ya bukan hanya dilepas begitu saja, artinya kita bisa mengontrol melalui HP-nya. Kan itu penting juga HP. Harus kita kontrol apa sih isi HP-nya sebenarnya. jadi Dan keluarga harus bebas perundungan verbal dan fisik juga. ya, betul. Baik. Nah, gitu aja juga Pak. Ya. Untuk Ibu dari sekolah gimana Bu kebijakan untuk mengantisipasi perundungan Iya. dari sekolah? Tadi kami sudah menyampaikan bahwa ini kolaborasi antara orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah, masyarakat. Nah, untuk sekolah SMA 2 Balikpapan itu sudah menyiapkan struktur organisasi khusus untuk anak-anak yang mengalami perundungan, itu akan mendapatkan penanganan yang baik, dan kita ada juga tim pelaporan. Jadi kontak person apa, siapa namanya kita tempel di area sekolah dalam rangka mereka boleh melaporkan tanpa terbebani, oh laporan ini akan dipublish. Jadi laporan ini menjadi rahasia oleh pengelola dan akan ditindaklanjuti. Perundungan ini tidak tampak, tapi ada, sehingga kepada seluruh siswa SMA 2 khususnya kalau ada hal-hal yang terkait dengan perundungan boleh lapor ya, sudah ada di lingkungan sekolah penanganannya. Dan harapannya tentu orang tua tetap mendukung program sekolah, mendukung tata tertib sekolah, karena tata tertib yang kita buat ini untuk kebaikan bersama. Dan tata tertib bukan barang mati, nanti setiap tahun itu kita evaluasi, kalau ada masukan dari orang tua terkait tata tertib, kami terbuka, anak-anak juga mengajukan perubahan tentang tata tertib, selama hal itu adalah untuk melaksanakan program visi misi sekolah, kami dengan senang hati akan terbuka untuk menerima perubahan. Kemudian tadi pagi pada saat upacara saya terharu karena ada sekitar 28 Pak piala yang ditunjukkan ke sekolah, hasil dari prestasi anak-anak kita di segala bidang. Termasuk salah satunya mungkin terkait dengan putri Bapak ya. Tadi itu supporter. Best supporter. Ya, itu mendapatkan penghargaan. Mulai dari best supporter, mengenai kemudian pemikiran seperti penelitian, kemudian happy-happynya tari ya, kemudian tentang kreasi
duta sadar hukum Ya, juga yang betul, Bu. mengangkat tema bullying juga Ya. mendapatkan penghargaan. Tentu ini berkat dari support orang tua kepada putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang bermuara kepada bakat minatnya anak-anak. Karena anak-anak sekarang itu saya geleng kepala Bu Yula. Bakatnya banyak banget, Betul. luar biasa. Kagum saya sama pemuda-pemuda tahun 2023 ini. Sesuatu ya, ini Iya, tema gitu. Sumpah Pemuda yang luar biasa. Kemudian ini Bu, kita mungkin juga dengan adanya ekskul tadi orang tua yang mendukung, Ya. bahwa yakin Bapak ya dengan adanya banyak ekskul ini akan itu salah satu antisipasi kita Antisipasi. untuk ya kegiatan siswa yang nyeleneh-nyeleneh Ya, lah ya, betul. yang di luar aturan sekolah mungkin. Kemudian Ibu, untuk kita tadi kegiatan terkait kegiatan-kegiatan bahwa kita ada komunitas ya Bu ya, komunitas untuk anti bullying ya Bu Iya. ya. Itu juga bagian juga Bu ya untuk Bagian dari memberikan program peran sekolah juga. Iya, tapi tidak hanya itu Bun, karena kita juga mengundang pakar psikologi untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi jangan sampai hati batin kita ini tertekan, hati batin kita tersakiti. Kalau ada itu segera kita berpikir positif, kita mengacu kepada yel-yel semada itu loh Bu, yang be religious, be smart, have fun. Jadi harus bahagialah sekolah di SMA 2 ini. Ayo kita posisikan batin kita, mindset kita untuk bahagia menjalani program sekolah 3 tahun ini. Jadi bahagia itu bagian dari sasaran kita yang utama, menciptakan sekolah ramah anak tadi ya. Kalau anak-anak bahagia, bagaimana gurunya? Gurunya tenang, orang tuanya pasti senang, prestasi anak-anak bisa meningkat terus gitu. Ya, jadi Ya. prestasi yang kita raih juga merupakan bagian dari Ya. Bahagiaan sekolah. kita. Jadi bisa bebas untuk melakukan aktivitas untuk kreativitas yang Betul. lebih baik. Iya. Oke, ini untuk Bapak terkait dengan ini Pak, jabatan Bapak selaku Wakil Ketua Komisi 3. Ini apa Pak perannya atau untuk mengantisipasi terkaitan dengan peran Bapak selaku Wakil Ketua Komisi 3? Ya. Dikaitkan dengan Sumpah Pemuda ya. Ya, Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya kalau Komisi 3 itu membidangi masalah pembangunan infrastruktur. Ya. Ya. Tapi ini momen Sumpah Pemuda, makanya jadi ya mudah-mudahan lah anak-anak kita ingat ya, tanggal 20 Oktober 1928 itu pemuda-pemudi kita itu sudah berjanji dan bersumpah sebenarnya. Dan sumpah itu sampai saat ini masih dituntut. Masih dituntut. Walaupun bukan anak-anak yang sekarang bersumpah, tapi pemuda-pemudi kita pada tanggal itu sudah bersumpah dan berjanji, ya bangsa kita satu, tanah air, bahasa kita satu, kan Iya, seperti itu. Satu nusa, satu bangsa. Dan sampai saat ini itu masih berlaku sumpah itu. Dan baktinya anak muda itu dituntut sampai sekarang. Dan anak muda contohnya anak SMA 2, jantungnya negara ini kan Bu nanti adanya di anak-anak satu ini. Barometer kita di anak-anak satu ini. Ketika nanti, ya mohon maaf, mungkin kita sudah tidak di sini lagi, mungkin yang ada di sini nanti bisa jadi Anak-anak dari kita. anak-anak SMA 2 yang duduk sekarang saat ini seperti kita bertiga. Iya. Jadi anak muda ini paling tidak harus bersatu, harus kompak. Kadang-kadang saat ini ya dengan maraknya situasi seperti sekarang, apalagi Ibu bilang tadi media sosial sekarang sudah marak, enggak seperti zaman kita dulu. Iya. Miris ngelihatnya kadang-kadang kalau anak muda itu malah menjadi mempertajam permasalahan perbedaan yang ada di negara kita. Kadang-kadang berita yang belum benar, yang masih hoak, ikut juga nyebarin. Tapi tidak mencari kebenarannya dulu. Nah makanya saya bilang, anak muda persiapkan diri kalian, khususnya warga Balikpapan, karena kita ini TRS IKN. Jangan jadi penonton dan jangan tersingkirkan. Iya. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan pemerintah, karena pemerintah sudah berusaha memberikan yang terbaik, khususnya sekolah SMA 2. Sudah memberikan yang terbaik buat murid, menyiapkan berbagai macam eskul, dan SMA 2 ini salah satu SMA terbaik di Balikpapan. Amin, amin, amin. Dan nilainya sangat bagus. Makanya siapkan memang anak muda kita. Terkait bully tadi, Nggih. sebenarnya ini efeknya sangat besar. Larinya kan ke mental jadinya.
Kalau ketika mental kita ini udah nggak bagus, nggak nyaman, Sehat. nggak sehat, ya fisiknya juga ikut nggak sehat, Nggak bahagia ya nggak Pak ya? bahagia. Iya. Makanya visinya SMA 2, murid harus bahagia. Itu udah bener banget tuh. Ketika udah bahagia, otomatis mental akan bahagia. Iya, Makanya ketika ada bully tadi, jangan sembunyi, tapi cepat melaporkan. iya. Ada wadahnya lagi udah dibikin Ada. sekarang. Iya. Dan buat teman-teman di SMA 2, murid-muridnya, kalau ada temannya curhat, jangan ditinggalin, didengerin, dibantu. Dan kalau Iya. curhat juga, harus cari orang yang tepat. Jangan salah orang. Iya. Kalau ada temannya curhat, cepat didengerin. Terus kalau ada yang stres, jangan ditinggalin, tapi dideketin gitu loh. Jangan dibiarkan, kasihan. Jadi teman-teman yang seperti itu harus dideketin, harus ditempelin, jangan dibiarkan dia sendiri. Karena dengan dia sendiri, bahaya. Iya. Bahaya, mentalnya akan terganggu, Iya. akhirnya di depresi. Jadi Makanya dengan kegiatan yang 30 tadi, itu sangat bagus, Bu. Rasanya sangat kecil kemungkinan Itu ya, memicu Pak, ya. memicu juga bagus mentalnya akhirnya. Oh iya. Iya. Karena banyak kegiatan, jangan sampai anak itu kayak pendiam, menyendiri, tidak berteman. Nah, itu resiko mental bahaya. bahaya ya Pak Makanya ya. dengan adanya ekskul tadi Ibu bilang, wah, luar biasa. Iya. Akhirnya murid-murid di SMA 2 itu punya inovasi dengan kapasitas yang berbeda. Iya. Ada yang pidato dan Tari, lain-lain tadi kan. angklung, Apalagi kata Ibu tadi, debat. habis upacara 20 piala ya, Bu. 27 Pak. 27. Sesuatu yang berbeda sekali. Ya itulah suatu kebanggaan sebenarnya buat murid-murid SMA 2 yang sekolah di sini gitu loh. Iya, betul. Wadahnya sudah ada, banyak, dan itu belum tentu ada di sekolah lain. Jadi gunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh SMA 2 buat anak-anak di sini. Jangan sampai dilepas. Jadi Pak ya, kesehatan mental Bu yang Ya, ditekankan oleh beliau ini ya. Penting sekali. PR Pak buat saya. Bagaimana mereka sekali. nyaman di sekolah. Ya. Tapi nyaman itu juga didukung oleh Bapak. Artinya apabila kami tidak siap membangun, Bapak turun tangan Ya. juga memberikan Supportnya, Pak, ya untuk support Semada. ya untuk bagaimana Semada ini memiliki gedung yang cantik, indah, fasilitas toilet kebersihan yang meningkat. Ini supportnya dari Dewan ya Bu. Ya, nggih. Mana-mana ini. Ya, dari mana-mana ya. Dari mana-mana termasuk Nggih. Bapak ini kan bisa mendukung kami Nggih. untuk support membuat kenyamanan Amin. di sekolah. Pak. Tadi udah ngobrol sih sama Kapsek. Ya. Insya Allah kita support. Nah, ini Bu, untuk dari sekolah Bu, Iya. apa yang bisa kita lakukan selain tadi sekolah kita ini sudah membentuk satgas-satgas untuk anti bullying, Iya. Bu. Nggih. Apalagi kira-kira Bu, yang Alhamdulillah sekolah kita ini memiliki 4 wakil kepala sekolah. Salah satunya Bunda ini luar biasa perhatian dan lembut ya. Jadi kalau ada orang curhat itu pasti ke Waka Humas. Dan Waka Kesiswaan untuk siswa. Semuanya harus gerak cepat ya Bu ya. Kalau ada ketimpangan itu segera kita atasi supaya tidak menjadi besar. Dan kita mencari, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita komunikasikan. Kita dampingi setiap anak itu dengan 1 guru BK, 1 wali kelas. Dan wali kelas ini nanti akan mendampingi dia di kelas berikutnya. Oh BK ya, BK itu di kelas 10, di kelas 11, di kelas 12 itu tetap. Jadi dia bisa menjadi orang tua kedua. Betul. Setelah orang tuanya yang ada di rumah. Selama di sekolah, mereka ada orang tuanya yang mendampingi tumbuh kembangnya anak-anak kami. Harapan kita sih itu sudah bisa ini ya, mengcover bagaimana mereka tumbuh kembang di sekolah. Dan kita menyiapkan program-program yang bisa mereka serap sesuai bakat minatnya, itu yang kita siapkan. Mudah-mudahan lancar ya program kita. tugas berat, tugas Iya. besar buat kita untuk Iya. mengantarkan ini Iya. anak-anak mempunyai tumbuh kembang yang baik gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini Bapak perannya sebagai orang tua gimana Pak upayanya? Terakhir ya. Untuk siswa, Ah. untuk anaknya mungkin putra Bapak atau putra sebagai orang tua murid lah Pak, apa yang perlu dilakukan? Jadi pengalaman aja, berdasarkan pengalaman. Ya. Saya waktu masih sama almarhum orang tua saya juga dulu, saya belajar dari orang tua sebenarnya. Lebih terbuka dengan orang tua. Orang tua itu nganggap saya bukan hanya sekedar anak. Kadang-kadang kayak teman juga. Jadi bisa curhat-curhatan kadang-kadang sama bapak atau sama ibu. Jadi itu yang saya lakukan juga sama anak saya. Sehingga tidak ada yang perlu dirahasiakan. Sampai urusan pacar pun harus ngobrol kadang-kadang. Waduh, nanti dimarahin sama bapak. Nah, makanya itu bukan sesuatu yang tabu saya bilang. Oh gitu. Jadi harus anak-anak juga harus tahu apa itu resiko
pacaran dini, apa itu resikonya. Iya. Kalau yang katanya ada yang seks bebas dan lain-lain itu harus tahu anak-anak juga resikonya. Jangan sampai ini dirahasiakan oleh orang tua sehingga anak ada keinginan untuk mencoba dan akhirnya salah. Berarti saya juga harus memberi pemahaman pembelajaran mengenai ini ya, bahaya seks bebas ya Pak ya, Menurut saya untuk harus. anak-anak ya. Menurut saya harus. Iya. Karena jangan sampai, cuma cara penyampaiannya aja bagaimana ke anak seperti apa kan gitu, supaya mereka paham. Ya. Yang dirugikan ya banyak kasus lah yang sudah terjadi saat ini, yang kita tahu, yang akhirnya masa mudanya anak-anak kita kan akhirnya jadi hilang. Ya. Sementara Harus dibebani tanggung jawab ya, Nah, akibat perbuatan yang kurang baik, Iya. dia kan menanggung resikonya dan Iya, akhirnya ya masa depannya dia, masa mudanya hilang saat itu. Karena punya tanggung jawab tersendiri sudah. ya. Jadi membangun kedekatan, Kedekatan Dengan- komunikasi dengan anak. komunikasi Iya. antara anak dan orang tua. Iya. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk orang tua. Dan sering ngumpul memang harus sama keluarga. Ya, Sering kenapa? komunikasi. Iya, mohon maaf. Waktu kita tidak ada yang tahu. Iya kan? Ketika kita jarang ngumpul, ketika sudah kehilangan baru ngerasa, aduh. Jangan sia-siakan waktu ketika masih ada keluarga, masih ada orang tua, karena nanti terasanya saat kalian ditinggalkan baru kalian akan merasa apa itu kehilangan orang tua. Iya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang masih punya orang tua, satu sih sebenarnya orang tua yang diminta anak tuh apa sih sebenarnya? Anaknya cuma bakti, nurut aja. Karena kondisi saat ini anak sekolah, tugasnya cuma belajar kok, enggak berat. Dan ingat, tidak membanggakan seorang bapak, tidak. Bapak itu menanggung segala-galanya, Bu. Sampai dosa istri dan anaknya pun bapaknya menanggung, kan begitu. Masya Allah. Jadi tolong hargain bapakmu, hargain orang tuamu. Setiap titisan keringatnya itu yang menjadikan kalian sukses. Setelah itu hargai guru kalian. Saya tidak ada di sini kalau bukan jasa guru-guru saya sebelumnya. Saya bisa belajar, saya bisa dapat ilmu ya dari guru-guru saya. Tapi tadi ibu bilang apa? Pendidikan pertama adalah di keluarga. Yang pertama ngajarin kalian itu ibu. Ya bukan dakwah, Bu, sebenarnya, bukan. Jadi maka kita cuma saling mengingatkan ya anak-anak. Mohon maaf, saya ketika ada pekerjaan sepenting apapun itu, ada rapat waktu almarhum orang tua saya masih ada, ketika beliau telepon saya akan tinggalkan. Yang nomor satu itu orang tua. Ketika orang tua kalian sudah suka, dapat ridho, senang sama anaknya, sudahlah, dunia di genggaman tangan anak-anak. Apalagi ibu ya. Kalau yang sering ngelawan ibu boleh coba-coba nanti deh sekali-sekali. Coba cari semangka ya, gandolin di perutnya. Atau bola basket aja deh. Kalau yang suka ngelawan ibu lah. Kadang-kadang ya mohon maaf, rasa cintanya seorang orang tua atau ibu kadang-kadang menjerumuskan seorang anak. Karena kesayangan sama anak. Tapi salah gitu kesayangnya. Kadang-kadang anaknya dimanjain apa segala, makan disiapin apa segala. Saya jujur waktu masih kecil, SD aja saya udah Sendiri. baju nyetrika sendiri. Kalau Anda mau rapi, nyetrika sendiri. Kami bukan dari keluarga yang mapan memang. Jadi saya baju nyetrika sendiri. Dan kami dari kecil juga diajarin sama almarhum ibu itu jadwal bersih-bersih rumah. Aduh. Kalau pagi yang ngepel siapa, siangnya nyapu siapa, yang cuci piring siapa. Kami iya, ada jadwal. Sama ibu seperti itu dulu. Jadi makanya saya bilang, pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Makanya, mohon maaf kalau di agama Islam selalu diingetin ibu-ibu itu sampai 3 kali kan. Bapak ini yang keempat, walaupun yang keempat bapak, tapi tanggung jawabnya sangat besar karena harus menanggung dosa keluarganya. Jadi ingat ya anak-anak ya, tolong diingat betul orang tua kalian. Ketika ada panggilan, bakti kalian ke orang tua, itu yang terpenting. Nggak bisa kita balas. Makanya saya sering kalau ngomong sama anak-anak, sama ponakan-ponakan kan kadang-kadang kita ngumpul, Bu, ya dalam sebulan sekali kan macam-macam kelakuan. Saya itu ponakan itu bisa sampai 15. Saya selalu bilang, kan ada yang mucil dan macam-macam. Saya cuma bilang, sini dulu, saya panggil, cari bola, ikat dulu di perutnya, baru ditutup. Dulu 9 bulan nanggung itu, Bawa beban beratnya kemana-mana. luar biasa. Saya minta kamu sehari aja semangka yang saya taruh, terus kamu bisa tidur enggak ke kiri ke kanan. Itu 9 bulan loh. Ya ibu-ibu lah sebenarnya dulu merasakan sebenarnya ya. Yang muda belum tahu. Makanya nanti kalian akan merasakan. Tanya dari ibu guru lah.
Apa enggak susah tidurnya Bu kalau malam? Susah, Pak. Harus belok ke kiri enggak bisa, ke kanan enggak bisa. Makanya aduh, sudahlah. Saya kalau bicara orang tua, udahlah nomor satu kan, janganlah. Suksesnya kalian ada di orang tua. Kalau orang tua sudah doakan, ridho, sudah. Makanya ada pepatah bilang hartanya orang tua, hartanya anak. Tapi hartanya anak belum tentu jadi hartanya orang tua. Ya, ingat orang tua diutamakan nomor satu, baru kedua guru kalian. Kalau tidak ada guru, saya pun tidak bisa seperti saat ini. Jadi guru tanpa jasa itu udah bener banget. Bener banget. Mudah-mudahan jasa guru ini dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Ini Jadi pembelajaran juga Bu ya buat Iya, kita ini ya. mengingatkan Selaku orang lagi. tua, betul. Mengingatkan lagi gimana kita membangun hubungan komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Dan ini Ibu, terakhir Bu ya, Iya. pertanyaannya. Gimana Bu harapan sekolah ini untuk bisa mengantisipasi perundungan yang ada di SMA? Benar. Jadi memang sekolah itu adalah bagian dari masyarakat yang berfokus kepada pendidikan. Nah, kita target SMA 2 ini adalah menghasilkan anak-anak yang beriman dan bertakwa. Itu menjadi visi utama, menyambung yang disampaikan oleh Bapak Fadli tadi. Bangga kalau putra-putri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Setinggi apapun ilmunya, ya, gelarnya yang sudah dicapai, itu tetap terasa kurang kalau mereka ini belum menjadi orang-orang yang soleh-solihah. Jadi harapannya itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah sekolah kita ini juga menjadi sekolah piloting project lah ya. Bagaimana karakter SMA 2 ini dibangun ya. Sehingga kalau masyarakatnya, warganya ini sejahtera bahagia, itulah potret dari visi yang tercapai. Kalau misalnya anak-anaknya bahagia, program sekolahnya jalan, prestasinya meningkat, itu indikator bahwa kita bisa hidup rukun, damai sejahtera ya Bu ya. Bebas perundungan ya, Dan Bu ya. bebas perundungan itu kan kalau ada perundungan tidak bahagia kita. Iya. Nah, itulah sebabnya semua program-program ini didesain ke arah sana. Sekolah ramah anak itu juga berkomitmen kepada hubungan baik guru, siswa, orang tua, masyarakat ini sama-sama bergerak serentak untuk menciptakan anak-anak yang hebat seperti yang dikatakan. Jadi kita nggak mau jadi penonton ya, sebagai penyangga IKN harapannya mereka nanti menjadi orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin Amin. hebat di IKN. Karena itu nggak lama loh ya, bentar lagi sudah gencar sekali tawaran pekerjaan yang harus diseleksi, dan orang Balikpapan harus kompeten Bu. Orang Balikpapan harus siap mengambil pekerjaan yang ada di sana. Karena kita ini termasuk bersyukur ya Pak ya, IKN ada di dekat kita. Betul sekali. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah ini Bu Bapak, pertanyaan harapan sebagai orang tua gimana Pak untuk bebas perundungan ini? Ya. Oke. Harapannya apalagi ngomong podcast itu sangat bagus, bisa didengar lah sama anak-anak kita ke depannya. Harapannya jangan ada lagi lah bully, kekerasan. Yaitu dampaknya sangat, tadi saya bilang, kembali ke mental. Saya ingat waktu saya sekolah dulu, kadang-kadang saya juga mikir, kok pemerintah seperti ini ya sekarang gitu ya? Apa karena kebablasan kita punya media, apa undang-undang kita yang kebablasan? Saya mikir waktu saya zaman sekolah dulu, mungkin zaman ibu juga saya rasa, Iya. walaupun saya di bawah ibu-ibu. Kalau saya dicubit guru, pulang ke rumah malah ditambahin dicubitnya. Bukan dibelain. Kalau saya dipukul guru, pulang ke rumah malah ditambahin dipukul. Berarti saya salah. Gitu loh. Cuman zaman sekarang saya bingung, kadang-kadang terbalik. Ada yang dicubit sedikit, guru dilaporin. Itu kadang-kadang saya mikir, ini yang salah siapa ya sebenarnya gitu loh. Jadi gaya mendidik kita zaman dulu sama sekarang udah beda memang. Nah cuman itu tadi, HP ini juga kan luar biasa Bu ya. Bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Ada plus dan negatifnya. Apalagi zaman sekarang ini anak-anak kita yang di bawah SMA luar biasa. Komunitas gadget ini luar biasa. Ya itulah kadang-kadang ada waktu yang harus diatur, saya bilang. Quality time di keluarga paling tidak harus dibuat lah. Ada waktu yang harus mungkin ada 1 jam harus tidak pegang HP. Mungkin pada waktu makan harus nggak ada yang boleh pegang HP. Iya. Kalau saya di rumah ya alhamdulillah kalau saat makan kadang-kadang anak saya marahin. HP-nya taruh dulu. Fokus makan dulu. Karena kalau kita tidak kontrol itu tadi kembali ke kontrol sebenarnya. Kalau kita tidak ngontrol tapi kita bebaskan dia, itu yang paling bahaya itu sebenarnya. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak,
Saya tidak akan pernah marah, saya cuma kasih gambaran saja. Ketika kalian mau sukses, semua tergantung dari kalian dan itu dibuat dari sekarang. Ketika kalian ke depannya tidak mau sukses, ya kalian juga akan menanggung resikonya. Karena orang hidup kita yang orang tua ini kan tidak selamanya bisa hidup, bisa menanggung. Kita udah punya ukuran takaran masing-masing setiap umat manusia. Kontrol aja sih sebenarnya, lebih ke kontrol, Bu. Kontrol dan komunikasi buat sama si anak kita masing-masing. Selain tugas sekolah yang memberikan pembelajaran dengan keterbatasan waktu yang sampai sore tambahan X, tapi di rumah juga perlu kontrol dan komunikasi dengan anak lebih baik. Setuju, Pak. Setuju, luar biasa. Ya, tak terasa bincang-bincang kita ini sudah berakhir, Pak. Pertanyaannya, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Amin. Untuk diri kita, untuk sekolah-sekolah kita, dan juga untuk pemirsa TV Semada dimanapun berada. Baik, bisa saya ambil benang merah atau kesimpulan dari percakapan kita atau bincang-bincang kita kali ini, yaitu bahwa sekolah harus punya sinergi yang baik dengan orang tua, agar apa yang menjadi visi misi kita, baik visinya orang tua maupun sekolah, dapat tercapai. Betul. Amin. Kemudian sekolah maupun keluarga harus punya, warganya punya mental yang sehat, mental bahagia, sehingga kita bisa bebas dari bullying, bebas dari perundungan semuanya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu percakapan kita atau bincang-bincang kita kali ini, dan semoga memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Baik, Terima pemirsa, kasih. terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini yang bertema tentang sekolah bebas bullying, dan mudah-mudahan dengan adanya podcast kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita. Kita tutup dengan ini Bu, dengan yel-yel. Siswa senang, guru tenang, orang tua bahagia ya. Coba. Baik, yel-yelnya ingat Bapak Ibu. Ingat, Ya, siswa senang, guru tenang, orang tua bahagia. Baik, terima kasih. Demikian dari saya sebagai host, pamit undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Ibu. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yula.